Jadi pagi ini kita mau membahas hal ini khususnya untuk mereka yang menggunakan tabung 3 kg sangat-sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya sudah seluas apa juga pengedaran atau peredaran dari tabung gas 3 kg ini. Kita coba tanyakan, sudah hadir pada pagi hari ini para narasumber kami, ada Kapolresta Depok, Pak Kombes Hari Kurniawan, dan juga dari VP Corporate Communications Pertamina, Wiyanda Pusponegoro. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timi. Selamat pagi. Ibu-ibu dan pedagang di Depok pasti langsung khawatir, Pak, begitu gas mereka kosong, aduh saya mau beli sudah aman belum nih, sudah dapatkan yang pasti nggak nih. Sebenarnya langsung ke pertanyaan saya tadi, seluas apa nih Pak nih diduga nih peredaran dari tabung gas 3 kg berisi air ini? Ya, Mas Timi dengan Mbak Dita, jadi kami melaporkan dari hasil tanggal 10 awalnya, Mas. Tanggal 10 Oktober itu hari Senin, ada beberapa masyarakat khususnya di wilayah Cimanggis, Depok, ibu-ibu resah karena beberapa tabung LPG khususnya yang 3 kg yang baru dibeli dari warung-warung pengecer, dipakai tidak sampai 2 menit sudah mati. Sampai 2 menit ya? Iya, nggak sampai 2 menit mati, dan itu bersamaan di beberapa ibu-ibu yang sedang menyalakan kompornya. Nah, pada saat diangkat, ternyata tabung itu tetap berat, Mas. Tetap berat. Berat sekali. Lebih dari harga Ya, berat tabungnya sendiri. Awalnya pelanggan atau ibu-ibu tersebut tidak tahu ini berat. Yang dipikir ibu-ibu tersebut adalah bahwa tabungnya masih berat. Akhirnya dia komplain ke warung yang dia beli, dan warung tersebut yang dengan istilah pengecer mengatakan bahwa dapat dari seseorang. Nah, untuk itu mereka bersama-sama melaporkan ke wilayah kami di Polsek Cimanggis, dan kami mendatangkan dari Satreskrim di Polres untuk menindaklanjuti karena ini menyentuh di lapisan bawah, lapisan kelas bawah, Mas. Dan pada saat itu kami menindaklanjutinya, dan nggak pakai lama, kita tidak pakai lama, memang mendapatkan 2 pelakunya memang asli di warga Depok, Mas. Oke, jadi laporannya langsung berbarengan gitu ya? Iya. Beberapa orang sekaligus. Ada beberapa bersamaan ibu-ibu yang memang Langsung melaporkan. ya, melakukan itu, langsung melaporkan ke kami, Mas. Lalu Bu Wiyanda melihat dengan adanya kondisi seperti ini, apakah memang ini kali pertama terjadi atau sebelumnya memang sudah sempat ada pengoplosan juga untuk tabung ini? Ya, jadi tadi Pak Kapolresta sudah menjelaskan dengan baik ya. Pada intinya Mbak Dita, ini adalah karena memang peredaran tabung LPG ini kan terbuka. Jadi seluruh masyarakat bisa mengakses tabung ini apabila kemudian sudah memiliki tabung ini di rumah. Nah, paling penting bagi kami adalah kita juga kemudian harus menyediakan tabung-tabung yang baik ini di jalur distribusinya Pertamina. Nah, jadi jalur distribusi Pertamina tentunya dari stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE, kemudian masuk ke agen-agen resmi sampai kepada lembaga penyalur. Nah, itu kemudian sampai ke agen adalah rantai suplai, Mbak Dita, yang kami awasi dengan ketat. Nah, tentunya tadi ini kita lihat bahwa berada di luar jalur suplai tersebut. Jadi bahkan ilegal juga, tidak termasuk sudah pasti ilegal, sudah pasti ilegal, karena kalau tabung-tabung ini kemudian masuk kepada Pertamina, apabila sampai kita temukan di SPBE, tentu kita tidak akan melakukan pengisian. Ya, jadi semua tabung sebelum kita isi itu sudah kita cek terlebih dahulu. Kemudian ada kondisi tabung yang tidak baik saja gitu ya, agak penyok, kemudian pegangannya agak lepas dan segala macam, kita akan sisihkan, kita tidak akan isi. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini tidak berasal dari jalur distribusi Pertamina. Nah, tapi tentu dengan hal ini terjadi, kami juga berkoordinasi dengan erat dengan Pak Kapolresta. Kebetulan beliau juga langsung terjun gitu ya bersama dengan tim kami di lapangan dan cepat jadi menangkap. Nah, pada intinya kita kembali Mbak Dita dan Mas Timi menghimbau masyarakat untuk membeli LPG khususnya 3 kg ini di jalur distribusi kami, Mas. Jadi kita punya distribusi resmi, dan itu banyak. Kalau misalnya jumlah pangkalan aja ada sekitar 505 pangkalan resmi LPG 3 kg di wilayah Depok. Gitu ya. Kemudian kalau memang belum yakin silakan beli di SPBU Pertamina. Ada 36 SPBU. Gitu ya. Kemudian dari jumlah pangkalan ada, kemudian jumlah agennya 24. Nah, jadi ini Mbak Dita supaya masyarakat juga bisa mendapatkan sumber yang aman dan jelas gitu loh. Karena kita khawatirnya tadi ada juga mungkin modus-modus yang oknum ini menjual pada saat masyarakat itu kurang begitu awas. Pada saat masyarakat itu sedang kekurangan juga dari suplainya sampai akhirnya membeli ke agen yang tidak resmi. Enggak ada. Jadi kita tidak pernah mengurangi suplai LPG kita kepada masyarakat. Karena itu adalah hal yang tidak perlu. Buat apa kita kurangin? Karena toh itu juga disubsidi oleh pemerintah. Nah, jadi tentunya apabila kita juga mendapat laporan bahwa Bu, di area saya ada kurang LPG di mana kita mendapatkan, kita langsung bisa menghimbau. Kedua, kita bisa dengan segera melakukan operasi pasar. Ya, saya bisa menurunkan truk, satu truk itu isinya 480 tabung LPG, dan
biasanya kalau kita turunkan ternyata yang dibeli itu hanya 40 tabung, 35 tabung. Berarti kan nggak ada kelangkaan di sana. Ya, jadi kalau tadi pada intinya kita menghimbau tadi jalur-jalur resmi Pertamina ada yang bisa diakses langsung oleh masyarakat dan kita himbau masyarakat untuk mendatangi tadi jalur-jalur distribusi resmi. Jalur yang resmi tadi kan diawasi dengan ketat tadi. Tapi ini sampai benar-benar sampai ke masyarakat pengguna langsung gitu ya. Sampai nggak bisa Mas Timi, karena tentunya kita tadi memantau sampai ke agen. Agen saja tadi kalau sampai pangkalan jumlahnya 500-an. Kalau seluruh beberapa wilayah kayak di DKI Jakarta tentu jumlahnya ribuan. Nah makanya Pertamina tidak bisa bekerja sendiri, kita ada aparat kepolisian yang membantu juga kemudian mengawasi apabila ada kejadian-kejadian seperti ini. Dan yang paling penting karena ini adalah disubsidi oleh pemerintah menggunakan APBN, tentunya Disperindak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat juga ikut mengawasi. Nah, kami juga punya asosiasi tergabung dengan Asosiasi Hiswana Migas ya, himpunan pengusaha swasta minyak dan gas ini, mereka juga ikut mengawasi dan turun langsung ke lapangan. Jadi pada intinya ada beberapa lapis pengawasan. Nah, tapi di sisi lain kalau kemudian ada oknum yang memang bergerak untuk mencari motif keuntungan pribadi dan golongan, tentunya adalah hal ini harus kita berantas. Baik, Pak Hari, kalau misalkan sekarang apakah sudah benar-benar tidak ada lagi nih yang melakukan pengoplosan seperti ini? Sudah clear? Bisa dinyatakan seperti itu? Memang kejadian ini baru pertama kali Mbak di wilayah Kota Depok. Nah, untuk itu karena ini menjadi atensi dari masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, kita menindaklanjuti hal tersebut. Saya berharap mudah-mudahan ini tidak ada Mbak. Setelah kita menangkap kedua pelaku, memang pelaku itu sudah melaksanakan aksinya sekitar bulan September. Berarti sekitar 2 bulan. 2 bulan belum lama ya? Ya, belum lama, tetapi Mas, 1 hari itu pelaku bisa memasukkan air ke dalam tabung itu maksimal 20 maksimal tabung. 20 per hari? Iya. Kalau per hari 20 sudah sekitar hampir 2 bulan. 2 bulan banyak juga. Iya. Untuk sementara pengetahuan pelaku itu mengakui sekitar 350-an. 350 tabung dan yang terjual? Ya sudah terjual, sudah 350-an itu. Semuanya? Iya. Kita mengambil di beberapa pengecer warung-warung kemarin dan sampai hari ini pun kita masih mendatangi tempat-tempat pelaku yang sempat mendistribusikan secara ilegal. Jumlahnya besar loh Pak, 350. Dia mendapatkan tabung itu bagaimana caranya? Apakah ada yang memberikan langsung seperti itu? Tadi saya juga masih mendalami terkait masalah tabung tersebut Mbak. Karena pada saat kami juga datang ke tempat pelaku, di TKP tersebut kita masih mendapatkan 50 tabung. 2 diantaranya itu masih berisi air dan 48 tabung kosong. Sumbernya masih belum ketahuan? Ya, kita masih lidik dalam pengembangan ini. Pagi ini kita masih fokus Mas kepada tempat-tempat pelaku di mana pelaku menjual. Karena sampai dengan hari ini kita sudah mendatangi 8 tempat yang pelaku memang sengaja niat menjual ke tempat pengecer ataupun warung-warung yang memang sudah disiapkan untuk pelaku mendatangi itu. Oke, kalau memang ada keterlibatan misalkan dari agen-agen yang seharusnya itu sebenarnya mereka mengedarkan secara legal begitu, tapi tentu saja melihat jumlah tabungnya kan rasanya tidak mungkin satu-satu dia cari tabung kosong satu-satu. Ada seorang yang menyediakan tabung begitu banyak begitu. Ini dari Pertamina tuh bagaimana menjaganya agar jangan ya memang makanya kita nanti harus menunggu penyelidikan dari kepolisian ya. Tapi yang utama juga kita melihat ada juga fenomena seperti tabung aspal ya. Jadi tabung yang memang tidak keluar dari jalur distribusi. Jadi tabung yang memang rekayasa sendiri, dibuat sendiri, ada pabrikannya yang memang mensuplai untuk hal-hal seperti ini. Atau tadi dia mengumpulkan satu persatu, tapi itu lebih kepada kewenangan kepolisian. Nah, tapi pada intinya yang saya ingin sampaikan adalah nanti masyarakat pada saat membeli dia juga sebenarnya bisa mengamati tanda-tanda apakah tabung ini tabung yang resmi atau tidak. Ya, jadi kalau nanti memang kebetulan barang bukti kan memang sudah dipegang oleh Pak Ardi semua sebagai Kapolresta. Nah, pada intinya kita bisa kocok-kocok gitu loh, Mbak. Kalau ternyata terdengar seperti bunyi air, mencurigakan, beratnya lebih. Karena kalau yang resmi itu kan beratnya kan isi gasnya 3 kg. Berat tabungnya 5 kg jadi total 8 kg. Tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu sampai 12 kg, 13 kg kita rasa kok berat. Patut dipertanyakan. Dan menurut saya juga kita menghimbau masyarakat kalau memang ragu jangan diambil tabungnya. Datangin ke agen resmi Pertamina gitu ya, datang ke agen resmi 24 agen bilang, "Pak, saya mendapatkan tabung ini, apakah ini tabung yang baik atau tidak? Tabung yang benar atau tidak? Kalau tidak benar, saya minta tukar." Nah, itu kita akan tukarkan dengan tabung yang baik. Kalau agen resmi pasti akan menukarkan. Dan kemudian semua agen maupun pangkalan, Mas, mereka diharuskan mempunyai timbangan. Nah, jadi kalau masyarakat tidak yakin ditimbang dulu gitu loh. Kalau misalnya over jangan diambil, kita minta tabung yang lebih baik. Jadi proaktif sendiri ya? Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya proaktif, tapi kita menyediakan sarana tersebut agar masyarakat juga bisa mengecek. Pintar juga ya. Jadi kita juga membantu masyarakat untuk bisa mengetahui bagaimana tabung-tabung yang resmi. Oke, kita lihat ini tabung yang sudah dibawa ini barang sitaannya atau bagaimana Pak Ari?
Ya, Atau tabungnya ini normal? ada berapa contoh, Mas? Ini asli atau palsu nih diangkat Pak? aja, diangkat. Kalau Kalau misalkan asli dilihat. palsu kita ke Asli. Pertamina ya, Kalau Mbak ya. jadi barang sitaan berat Pak ini. gimana Pak? Iya. Nggak ada yang jenisnya tadi kita bawa contoh juga yang udah berisi air tuh yang kita bisa kocok-kocok, kita bisa dengar. Kalau Oke, ini beratnya nanti- kurang lebih 8 kilo atau lebih nih? Jadi Sini. kita coba ini rasanya sih Rasanya 8 kali ya. Atau 8 saya yang kilo. kurang olahraga saya nggak tahu.